yang bisa berubah-berubah. Yang mungkin kita hari ini senang, mungkin besok sedih. Mungkin besok kita ini lagi susah, mungkin hari ini kita senang. Mungkin hari ini kita miskin, besok bisa jadi kita kaya. Atau sebaliknya, hari ini kita lagi banyak duit, lagi kaya, besok bisa jadi miskin. Hari ini kita senang, bisa jadi besok itu kita ketawa. Tapi ada satu yang mana tidak bisa berubah, yaitu hari ini kita hidup, mungkin besok kita mati. Ada yang misalkan hari ini mati, besok hidup? Ada? Nggak ada, jelangkung paling. Jadi itu adalah rentetan daripada di dunia. Kehidupan, kemudian kematian, nanti dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu daripada rentetan kehidupan. Jadi maka daripada itu, kehidupan dan kematian itu ialah satu hal yang pasti. Enggak ada yang di dunia ini kecuali yang pasti itu ialah kematian. Al-maut bayati, maut akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang jadi pertanyaannya ialah apa yang akan kita bawa ketika mana kematian tersebut datang menjemput kita? Sudahkah amal-amal kita ini siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Cukupkah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, mumpung masih ada umur, masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita bertobat, kita perbaiki segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahkan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mana kita menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, kenapa kok banyak orang-orang ini rame mengadakan haul-haul yang seperti ini? Itu tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk mendoakan atau bersedekah atau menghadiahkan segala amalan-amalan daripada kebaikan untuk sahibul haul, untuk orang yang telah meninggal. Karena butuhnya mereka semua terhadap doa-doa kita, bacaan-bacaan qiraah ataupun sedekah yang kesemuanya itu akan menyenangkan hati mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwas. Tidaklah seorang mayit itu di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam, yang meminta pertolongan. Artinya apa? Butuh, sangat butuh kepada doa-doa kita, sedekah kita, amalan-amalan kita, yang mana kesemuanya itu akan membuat hati daripada si mayit tadi, orang yang meninggal tadi, akan senang, akan bahagia. Dan para ulama berkata, bagi orang yang meninggal itu ada tiga yang mana mereka ini tunggu-tunggu. Yang pertama ialah yang ditunggu-tunggu ialah hari kiamat. Orang-orang soleh, orang-orang yang meninggal daripada kalangan solihin, itu mereka walaupun mereka itu meninggal udah ratusan atau puluhan tahun, tapi mereka itu serasa cuman sebentar aja masih. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala kenikmatannya. Kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kuburannya itu raudhah min riyadil jannah, taman daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak kerasa, padahal udah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun, tapi orang-orang soleh enggak kerasa karena nikmat tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sebaliknya, orang yang durhaka, ahli maksiat, naudzubillah,
mereka sehari aja dikuburkan di dalam kubur itu serasa beratus-ratus tahun lamanya. Jadi itu perbedaan antara orang-orang yang saleh dan orang-orang yang dimurkai, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang saleh itu mereka menunggu cepat-cepat kepengen hari kiamat itu buat apa? Mereka enggak sabar pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka enggak sabar daripada kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disiapkan untuk mereka. Sementara begitu pun orang-orang yang ahli maksiat, mereka pun cepat-cepat pengen hari kiamat itu datang. Mereka pikir dengan datangnya hari kiamat itu akan menghentikan daripada penderitaan mereka, tapi bahkan justru akan menambah setelah itu daripada azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menunggu mereka, karena kelakuan ataupun perbuatan mereka selama di dunia hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sama-sama orang yang meninggal itu yang pertama kata para ulama menunggu datangnya hari kiamat tadi. Kemudian yang kedua yang ditunggu oleh orang yang telah meninggal dunia adalah doa daripada orang-orang yang masih hidup, ataupun sedekah, amalan-amalan daripada mereka yang dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka daripada itu senang mereka para ahli kubur, orang-orang yang telah meninggal ketika mana dihadiahkan berupa amalan-amalan soleh untuk mereka. Bahkan disebutkan di dalam kitab Ar-Ruh itu orang yang dapat hadiah daripada doa ataupun bacaan Fatihah, bacaan Quran itu seperti mereka itu di dalam kuburnya mendapatkan kebahagiaan yang tidak terkira. Senang, betul-betul senang, sampai ahli kubur yang ada di sekitarnya itu mereka melihat. Seperti mana kalau kita ini punya anak di pondok pesantren, itu kita jenguk anak kita, bawa makanan, bawa duit segala macamnya. Itu anak-anak yang lain itu akan melihatnya. Seperti itu juga keadaan ahli kubur yang ketika mana mereka itu dihadiahi daripada bacaan-bacaan Quran ataupun sedekah dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu akan sampai kepada mayit tersebut, ahli kubur tersebut. Orang yang meninggal tadi yang dihaulin tadi. Bahkan diceritakan ada seseorang daripada aulia wassolihin, dia itu datang yang mana dia mendengar kabar daripada keluarganya bahwa ada salah satu keluarganya yang dia itu meninggal dunia. Akhirnya si orang soleh tadi ini kaget karena saking sayangnya kepada salah satu keluarga tadi. Udah dikuburkan, kemudian datang ke pekuburannya, mau mendoakannya, membacakan segala sesuatu daripada ayat-ayat Al-Quran untuk si mayit tadi daripada keluarganya. Kemudian setelah dia itu sampai di pekuburan, kemudian dia dalam keadaan yang bersedih luar biasa, yang gelisah, sampai kesedihan, saking sedihnya orang soleh tadi tersebut itu ketiduran. Saking sedihnya, saking capeknya. Kemudian dilihat di dalam mimpinya itu semua para ahli kubur, melihat semua ahli kubur, yang mana mereka semua itu lagi memungut sesuatu yang mana kayak sesuatu yang berharga bagi mereka, berlomba-lomba mengambil sesuatu yang berharga tersebut. Cuman ada satu orang laki-laki, kakek-kakek itu duduk, dia tenang santai, yang lain pada sibuk dengan pungutannya tadi yang dirasa itu sangatlah berbahagia bagi mereka, yang berharga bagi mereka. Kemudian setelah itu terbangun si orang soleh tadi, akhirnya pulang. Singkat ceritanya setelah sekian lama dia juga kembali lagi untuk berziarah lagi karena saking rindunya sama daripada salah satu keluarga yang telah meninggal tadi. Kemudian balik lagi sama kejadiannya, dia mendoakan, kemudian saking sedihnya, kangennya, tertidur lagi di pekuburan tersebut, hingga akhirnya dia juga melihat lagi di dalam mimpinya
itu para ahli kubur semuanya dilihatnya. Tapi yang beda sekarang kali ini yang di kedua ini di dalam mimpinya kakek-kakek yang tadi itu duduk di kursi sekarang ikut sama memungut daripada sesuatu yang dianggap tadi berharga tersebut. Heran dong ini orang soleh tadi. Kemudian dideketin ditanyain, loh kemarin saya bermimpi katanya engkau masih duduk santai di mimpi yang pertama, tapi kenapa kok di mimpi yang kedua ini engkau juga ikut memungut sama seperti yang lainnya? Kemudian dijawab sama si kakek tadi, iya karena kemarin masih ada keluargaku yang masih mendoakanku, menghadiahkan segala pahala-pahala kebaikan daripadanya kepadaku. Tapi sekarang ini katanya keluargaku udah pada meninggal, nggak ada lagi yang mendoakan, sehingga aku pun ikut memungut sesuatu yang berharga tadi. Dari cerita ini bahwa amalan baik itu sedekah, qiraatul Quran itu sampai kepada mayit, sampai jelas keyakinan kita bahwa itu sampai kepada mayit. Baik itu keluarga kita, anak kita, orang tua kita pasti akan sampai, dan itu akidah kita, keyakinan kita. Jadi kalau mungkin kita dengar anak bikin haul orang tuanya mungkin sering kita dengar, mungkin sudah biasa, tapi ini orang tua ngehaulin anaknya, ini sesuatu yang luar biasa, bukti tanda kecintaan orang tua terhadap anaknya. Cintanya orang tua, kasih sayangnya orang tua terhadap anaknya. Walhasil mau siapapun itu yang kita doakan, baik anak kita, keluarga kita, ibu kita, nenek kita, semuanya itu akan sampai pahala-pahalanya kepada mereka semua. Dan mereka pasti terus menunggu kiriman-kiriman daripada kebaikan daripada kita yang masih hidup ini. Malaikat disebutkan itu kalau misalkan kita mendoakan dengan kebaikan, malaikat membawanya di satu nampan, katanya diceritakan, satu nampan yang terbuat dari emas, satu nampan yang terbuat dari emas, yang mana mungkin itu bisa jadi doa-doa tadi itu berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun berupa ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ajarin pian anak-anak pian ini mengaji biar nanti bisa mendoakan pian. Ajarin Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajari ngaji Al-Qur'an, baca Yasin, baca Fatihah, ajarin, karena kelak nanti mereka yang mendoakan kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jadi katanya apabila anak Adam ini meninggal itu enggak akan bermanfaat kecuali 3, sedekah jariyah yang pertama. Kemudian yang kedua ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat baginya. Kemudian yang ketiga waladun saleh yad'u lahu, yaitu seorang anak yang mana dia itu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi penting banget bagi kita, bagi orang tua itu memiliki anak yang mengerti tentang ilmu agama. Agar kenapa? Agar enggak terlepas dari lisannya mendoakan kita. 5 waktu mendoakan kita sebagai tabungan kita nanti kelak. Bukan diajarin main HP zaman sekarang. Anak-anak diajarin main HP. Enggak tahu apa itu yang dilihatnya, yang ditontonnya. Main TikTok, main segala macam. Orang tuanya lagi sakaratul maut, dia main HP. Orang tuanya lagi sakit, dia main HP. Ziarah ke kubur orang tuanya, main HP. Difotoin kuburan orang tuanya, bukannya didoain malah difotoin. Hal-hal yang seperti ini di zaman sekarang, naudzubillah, ini semakin banyak orang-orang yang seperti ini, enggak paham terhadap ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini jahil dalam ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ulun ingat cerita daripada guru ulun.
itu ada seseorang daripada orang tua yang mana orang tua tersebut lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal kemudian dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana itu berbarengan anaknya yang masih kecil, dia itu belajar mengaji. Lagi belajar mengaji. Orang tuanya lagi diazab. Kata Allah Subhanahu wa taala, katanya hentikan kepada malaikatnya, hentikan azabnya katanya. Malaikat pada bingung, kenapa ya Allah kok dihentikan azabnya beliau ini? Karena kenapa? Karena anaknya lagi ngaji, belajar cuman bismillahirrahmanirrahim doang. Bayangkan, cuman baca bismillahirrahmanirrahim doang, azab daripada orang tua tadi itu Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Lalu bagaimana dengan ngaji-ngaji Al-Qur'an dan lain sebagainya? Pasti lebih lagi daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang ditunggu-tunggu oleh orang yang telah meninggal ialah kiriman laporan para malaikat tentang anak cucu keturunannya. Misalkan anak cucu keturunan pian nanti dilaporkan bagaimana, baik apa enggak. Kalau baik pian nanti senang, tapi kalau misalkan sebaliknya maka pian pun ikut bersedih karena kelakuan mereka yang naudzubillah misalkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peringatan hal yang seperti ini adalah kado yang paling indah buat si mayit tadi. Senang si mayit tadi dengan adanya acara yang seperti ini, didoakan nih. Maka setiap makanan yang diniatkan untuk dihadiahkan atau disedekahkan, kemudian uang yang dikeluarkan, pahalanya itu untuk diniatkan untuk orang yang meninggal dunia tadi. Dan ini adalah hadiah untuk mereka yang paling afdol, karena mereka tadi menunggu-nunggu hadiah daripada kita semua. Bukan duit, bukan apa, tapi apa? Doa ataupun duit boleh, yang disedekahkan boleh. Itu akan sampai kepada mereka. Kemudian dan manfaat yang kedua, kita diingatkan dengan acara haul yang seperti ini, ingat dengan yang namanya kematian. Biasanya kalau kita ingat kematian itu mungkin di momen-momen tertentu. Misalkan lagi ziarah kubur, atau lagi takziah, atau lagi sakit. Haul yang seperti ini pun kita bisa mengingat-ingat tentang namanya itu kematian. Yang namanya kematian. Mungkin sekarang kita ngedoain mereka, tapi kelak nanti mungkin esokkah ataupun kapan lagi mungkin kita yang akan didoakan. Sekarang kita berada di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin besok atau 2 bulan lagi, entah kapan itu kita akan berada di perut bumi, dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dengan peringatan-peringatan yang seperti ini, hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah amal kebaikan kita, untuk mana kita ini kelak tabungan investasi akhirat kita dengan amal-amal yang soleh, dengan amalan yang soleh. Karena kita enggak tahu, enggak itu sehat, enggak itu tua, enggak muda. Kadang-kadang yang sehat tahu-tahu mendadak mati. Ada yang sakit justru malah mereka itu dia hidup umur panjang. Semua itu adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua pasti merasakan yang namanya kematian tadi. Kematian akan datang. Yang jadi masalah yang harus kita pikirkan itu apa yang akan kita bawa ketika mana kematian datang menjemput kita. Dan dengan perkumpulan yang seperti ini, acara-acara yang seperti ini, kita akan diingatkan dengan yang namanya pintu kematian. Kalau ulun tanya, pian maulah masuk surga? Mau nggak masuk surga pian? Mau nggak masuk surga? Kok diam aja pian? Mau nggak masuk surga? Ini diam aja, lapar apa? Mau nggak masuk surga? Mau. Sekarang mau nggak? Sekarang mau nggak? Mati dulu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan kita
urusan dunia dan akhirat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan para ulama mengatakan man aktsara dzikral maut akrama bi thalathati asya. Jadi barang siapa yang mana mereka itu memperbanyak tentang kematian, maka akan dimuliakan mereka itu dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, yaitu mempercepat cepat-cepat taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat mati, kayak apa nanti dikubur, kayak apa amalan kita, bukan mengingat mati, ingat mati, bukan ya, tapi bertafakur. Apa nanti kejadian apa yang akan menimpa kita? Cukup sudahkah amalan kita? Itu yang harus kita pikirkan. Dari situ tumbuh rasa ingin cepat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu bertobat kepada Allah, dan pastilah dia itu memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Kemudian yang kedua, qana'atul qalbi, yaitu hatinya merasa cukup. Kalau orang itu selalu mengingat-ingat kematian, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu hati yang cukup. Karena kalaupun harta yang banyak, duit yang banyak, itu kalau hati kita enggak cukup, merasa kurang terus. Karena kenapa? Enggak ada namanya qanaah dalam hatinya. Enggak ada merasa cukup daripada pemberian-pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, nasyatul ibadah, maka orang tersebut itu akan rajin, akan tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut ketika mana mengingat-ingat kematian tersebut, itu takut ketika mana kematian itu datangnya mendadak, enggak tahu. Maka daripada itu kita terus bertobat, kemudian sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak daripada hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kita berkumpul untuk mendoakan seseorang yang telah meninggal tadi. Nah, mudah-mudahan kita ini mendoakan sahibul hajat, mendoakan anaknya yang telah meninggal, dan mudah-mudahan kelak nanti banyak lisan-lisan juga yang akan mendoakan kita kelak ketika mana kita meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga mana kita beramal yang soleh, beramal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika mana maut datang nanti, kita dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Dan mudah-mudahan segala apa yang dihajatkan daripada sahibul bait, Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajatnya, dan sebagaimana perkumpulan ini mudah-mudahan tersampaikan pahalanya daripada kebaikan-kebaikan kita ini kepada sahibul haul yang dihauli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini aja sedikit yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan selepasnya kita berdiri pergi daripada majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk beramal soleh, terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.